Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para pengelola jurnal dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Rahmat Rifai Lubis MPDI pada video kupas tuntas akreditasi jurnal Sinta. Jika pada video sebelumnya kita telah membahas kriteria penilaian yang kedua pada akreditasi jurnal, yakni kelembagaan penerbit, maka pada video ini kita lanjutkan pada kriteria 3 akreditasi jurnal, yakni penilaian penyuntingan dan manajemen jurnal. Bapak Ibu, penilaian penyuntingan dan manajemen jurnal ini bobot nilainya cukup besar Bapak Ibu, yakni 19. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, bobot ini nilainya 19 cukup besar ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, penilaian penyuntingan dan manajemen jurnal ini ada 6 sub penilaian. Yang pertama adalah pelibatan mitra bestari, yang kedua mutu penyuntingan substansi, yang ketiga kualifikasi anggota dewan penyunting, yang keempat petunjuk penulisan bagi penulis, yang kelima mutu penyuntingan gaya dan format, dan yang keenam manajemen jurnal ilmiah. Jadi ada 6 Bapak Ibu sub untuk penilaian penyuntingan dan manajemen jurnal. Nah, Bapak Ibu, mari kita lihat langsung pada tabel unsur indikator dan masing-masing nilainya. Untuk sub pertama, yakni pelibatan mitra bestari, itu ada 6 poin yang paling tinggi Bapak Ibu. Nah, ada 5 indikator yang tertera di pedoman akreditasi ini. Yang pertama, untuk dapatkan nilai 6, Bapak Ibu harus melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional di atas 50% dari total mitra bestari dan berasal dari 4 negara atau lebih. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang belum mengetahui, yang dimaksud dengan mitra bestari itu adalah reviewer ya Bapak Ibu. Jadi mitra bestari itu adalah reviewer. Jadi untuk dapatkan skor 6, jurnal Bapak Ibu itu harus memiliki reviewer berkualifikasi internasional di atas 50% dari total mitra bestari dan berasal dari 4 negara atau lebih. Misalnya, reviewer pada jurnal Bapak Ibu itu ada 10. Maka untuk dapatkan skor 6 itu 6 dari reviewer, 6 dari total 10 tadi ya. 6 reviewer dari total 10 reviewer itu harus berkualifikasi internasional. Nah, nanti bagaimana berkualifikasi internasional itu akan kita bahas Bapak Ibu. Dan berasal dari 4 negara atau lebih. Artinya dari total reviewer itu harus memiliki reviewer yang beragam asalnya dari 4 negara Bapak Ibu atau lebih. Itu dapat skor 6. Untuk dapat skor 4, dia melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional di atas 50% dari total mitra bestari. Nah, kalau tadi yang di atas itu dapat skor 6 jika mitra bestarinya berkualifikasi internasional di atas 50%. Kalau yang skor 4, dia berkualifikasi nasional di atas 50%. Nanti kita lihat apa perbedaan yang internasional dengan yang nasional ya Bapak Ibu ya. Dan berasal dari 2 hingga 3 negara. Untuk dapat skor 2, melibatkan mitra bestari berkualifikasi nasional di atas 50% dari total mitra bestari dan berasal dari beberapa institusi dalam negeri. Artinya, ini hampir sama dengan poin yang dengan huruf B tadi. Hanya saja bedanya adalah kalau di yang C ini, yang poin 2 ini, dia berkualifikasi nasional di atas 50%, tapi dalam satu negara, tapi berbeda institusi begitu Bapak Ibu. Dia berasal dari satu negara, katakanlah semuanya dari Indonesia, semuanya dari dalam negeri, tapi dia berbeda-beda institusi. Nah, itu skornya 2. Untuk yang huruf D, itu dapat skor 1 jika melibatkan mitra bestari setempat dari institusi yang sama. Jadi misalnya
eh, jurnal tarbiyah diterbitkan oleh Universitas Islam Sumatera misalnya. Reviewernya, mitra bestarinya, semua berasal dari Universitas Islam Sumatera itu. Semuanya berasal dari uh, lembaga yang sama. Nah, itu skornya 1. Nah, adapun yang terakhir, ini yang 0, jika tidak melibatkan mitra bestari. Artinya tidak ada reviewernya, sama sekali nggak ada reviewernya. Itu akan dapat skor 0, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita ulik lebih jauh gitu ya. Apa yang dimaksud dengan melibatkan mitra bestari berkualifikasi internasional dan apa yang disebut tadi dengan yang nasional. Nah, Bapak Ibu, kita lihat penjelasan lebih rinci di atasnya pada pedoman akreditasi ini. Nah, ini dia. Mari kita baca. Penyuntingan jurnal ilmiah menuntut digunakan sistem penelaahan dan penyaringan secara objektif oleh mitra bestari. Jadi, reviewer itu dalam penyuntingan jurnal ilmiah itu ada 2 model, bisa single blind review atau double blind review, terserah kepada si pengelola jurnalnya gitu ya, terserah kepada pengelola jurnal apakah menggunakan single blind review atau menggunakan double blind review. Kemudian melibatkan ahli dan penilai dari berbagai institusi yang sesuai dalam bidang ilmunya. Nah, mitra bestari ini berbeda dengan dan bukan anggota Dewan Penyunting. Nah, jadi Bapak Ibu perlu untuk diketahui bahwa mitra bestari ini bukan Dewan Penyunting begitu ya. Artinya nanti pada jurnal Bapak Ibu itu akan ada pemisahan antara Dewan Penyunting. Dewan Penyunting ini maksudnya adalah editor ya Bapak Ibu, dengan reviewer harus berbeda. Nah, mari kita lihat contohnya misalnya ini pada jurnal Fitrah, Journal of Islamic Education. Nah, yang dimaksud dengan mitra bestari ini, ini. Nah, reviewer ini adalah mitra bestari Bapak Ibu. Sedangkan Dewan Penyunting itu adalah ini, editorial team. Nah, editorial team ini adalah Dewan Penyunting. Jadi, editorial team, Dewan Penyunting ini orang-orangnya tidak sama dengan reviewers. Berbeda. Jadi editorial teams punya orang-orang tersendiri dan reviewers juga punya orang-orang tersendiri Bapak Ibu. Nah, itu yang dimaksud dalam pedoman akreditasi ini. Kemudian, reputasi kepakaran seorang mitra bestari ditentukan oleh jurnal publikasi di jurnal ilmiah bereputasi, keseringan karya atau padatnya diacu secara luas, keterlibatan keindikawanan dalam forum ilmiah internasional, kesesuaian dalam bidang ilmu jurnal dalam bentuk-bentuk pengakuan berbobot lainnya. Nah, untuk mitra bestari, ini dia tadi Bapak Ibu ya, yang kita ingin bedakan antara yang internasional dengan yang nasional. Bagaimana sih yang internasional itu dan bagaimana pula yang nasional? Untuk yang berkualifikasi internasional, jika dalam 5 tahun terakhir paling sedikit dia pernah menulis sebuah artikel sebagai penulis utama atau penulis korespondensi sebagai penulis anggota paling sedikit 3 artikel yang terbit di jurnal ilmiah internasional. Artinya gini, dikatakan dia itu reviewer berkualifikasi internasional jika reviewer itu dalam 5 tahun terakhir dia pernah menulis 1 artikel saja gitu Ibu ya. Ketentuannya di sini 1 artikel saja, tapi sebagai penulis utama atau penulis korespondensi pada jurnal internasional bereputasi. Nah, kita anggap sajalah dalam hal ini adalah Scopus dan Thomson. Artinya, si reviewer itu dalam 5 tahun terakhir dia punya 1 artikel, ya Bapak Ibu ya, yang masuk dalam indeks Scopus ataupun Thomson. Artinya kan nanti dibuktikan dengan adanya ID Scopus. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi bisa Scopus, bisa WOS gitu ya. Bapak Ibu nanti silahkan cek nanti apakah memang reviewer Bapak Ibu itu sudah memiliki ID Scopus
atau belum memiliki ID Scopus. Nah, kalau dia sudah memiliki ID Scopus, berarti masuk dalam kategori berkualifikasi internasional. Tapi dengan catatan bahwa artikel yang dia miliki itu terbit dalam 5 tahun terakhir sebagai penulis pertama. Atau dia memiliki paling sedikit 3 artikel yang terbit di jurnal ilmiah internasional gitu. Jadi kalau tidak sebagai penulis utama, dia harus punya 3 artikel sebagai bukan sebagai penulis utama atau sebagai penulis anggota ya Bapak Ibu. Nah, itu yang dikatakan sebagai penulis itu yang dikatakan sebagai reviewer berkualifikasi internasional. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang dinyatakan reviewer berkualifikasi nasional itu adalah jika dalam 5 tahun terakhir paling sedikit pernah menulis sebuah artikel sebagai penulis utama ataupun sebagai penulis korespondensi atau penulis anggota, paling sedikit 3 artikel yang terbit dalam jurnal ilmiah terakreditasi. Nah, dikatakan internasional jika artikelnya terbit di jurnal internasional bereputasi. Dikatakan dia reviewer nasional jika reviewer tersebut memiliki artikel yang terbit di jurnal nasional terakreditasi. Baik itu Sinta 2, Sinta 1, Sinta 3, Sinta 4, ataupun Sinta 5, ataupun Sinta 6. Yang penting dia terakreditasi. Paling sedikit 1 dalam 5 tahun terakhir. Atau ya, itu sebagai penulis utama atau penulis korespondensi istilahnya. Dan paling sedikit 3 artikel jika sebagai penulis anggota. Nah, Bapak Ibu, itulah perbedaan antara yang reviewer internasional, mitra bestari internasional dengan mitra bestari nasional. Kemudian tadi dikatakan berasal dari beberapa negara, gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk poin 6 dia harus 4 negara atau lebih. Kalau untuk poin 4 harus 2-3 negara. Mitra bestari paling sedikit itu berasal dari 4 institusi berbeda dan kepakarannya harus sesuai dengan bidang ilmu pada jurnalnya. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Reviewer Bapak Ibu itu harus berasal dari institusi yang berbeda. Tidak boleh dari institusi yang sama semua. Kalau nanti institusinya sama semua, tentu itu akan mengurangi nilai akreditasinya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu reviewernya itu harus berasal dari institusi yang berbeda. Dan kalau Bapak Ibu mau mendapatkan skor yang paling tinggi, yang 6 tadi, maka reviewernya itu berasal dari institusi yang berbeda dari 4 atau lebih negara yang berbeda. Kemudian kalau ingin mendapatkan skor 4, Bapak Ibu harus memiliki reviewer yang berasal dari 2-3 negara yang berbeda. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelibatan mitra bestari itu akan mendapat nilai tinggi jika sebagian besar mitra bestari itu berkualifikasi internasional dan berasal dari beberapa negara. Jadi kuncinya agar pelibatan mitra bestari ini mendapatkan nilai tinggi, maka mitra bestarinya atau reviewernya harus berasal dari beberapa negara dan harus berkualifikasi internasional. Artinya, mitra bestarinya, reviewernya harus memiliki publikasi ataupun karya ataupun artikel yang terpublikasi di jurnal internasional bereputasi. Baik, Bapak Ibu, kemudian itu yang sub yang pertama ya Bapak Ibu ya, untuk pelibatan mitra bestari ini. Nah, kemudian yang kedua adalah mutu penyuntingan substansi. Nah, mari kita lihat ini Bapak Ibu. Ini poin tertingginya adalah 3. Baik sekali mitra bestari secara ketat menilai naskah, memberikan catatan dan saran perbaikan secara substantif, sehingga mutu isi artikel
jurnal terjaga. Baik, Mitra Bestari membantu menilai naskah, memberikan catatan dan saran perbaikan seperlunya. Tidak baik, Mitra Bestari tidak nyata dampak kinerjanya atau catatan saran perbaikan hanya masalah bahasa dan layout saja. Jadi begini Bapak Ibu, reviewer ini kan fungsinya nanti memberikan penilaian, catatan, dan saran perbaikan terhadap artikel yang ditugaskan kepada Mitra Bestari itu. Dan itu akan dinilai dalam akreditasi jurnal. Dia akan mendapatkan skor yang paling tinggi jika reviewer itu menilai atau memberikan catatan dan saran terhadap artikel yang ditugaskan kepadanya secara ketat dan substantif, sehingga mutu isi artikel jurnal itu terjaga. Artinya begini, catatan yang diberikan oleh reviewer terhadap artikel itu memang betul-betul menyangkut persoalan substansi dari isi artikel itu, bukan persoalan bahasa atau persoalan layout. Jadi catatannya tidak lagi pada koreksi typo huruf atau misalnya cetak miring atau cetak tebal atau layoutnya. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu, dia nanti akan mendapatkan skor 0, justru tak ada nilainya. Maka dia harus memberikan catatan yang ketat begitu ya dan substantif. Ini mari nanti dari mana asesor itu akan melihat bahwa baik atau tidak baik atau sangat baiknya mutu penyuntingan reviewer itu. Nanti begini Bapak Ibu. Nah, reviewer itu kan ketika dia memberikan catatan, lazimnya kan menggunakan komen ya Bapak Ibu ya, di sebelah kanan naskah ya Bapak Ibu. Nah, ini contohnya. Ini ada artikel menggunakan sistem double blind review karena tidak dicantumkan di sini nama dan afiliasi dari penulis. Nah, Bapak Ibu, yang di sebelah kanan ini adalah merupakan catatan ataupun koreksi ataupun penilaian dari reviewer. Nanti inilah yang akan menjadi dasar reviewer untuk menentukan apakah mutu penyuntingan si reviewer itu sangat baik ataupun tidak baik. Nah, dari sini dia akan melihat apakah catatan-catatan ini hanya berkaitan sama layout ataupun bahasa saja, atau catatan-catatan ini ataupun penilaian-penilaian ini berkenaan secara substantif. Nah, misalnya coba kita lihat ya Bapak Ibu ya. Ini ada kritik terhadap judul ya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat. The title only mention analysis but does not indicate whether the study is content analysis, discourse analysis, or another approach. Jadi maksudnya di sini adalah judul hanya menyangkut masalah analisis, tapi tidak menjelaskan secara jelas apakah analisis itu yang dimaksud adalah analisis konten, analisis pendekatan analisis ataupun analisis lainnya. Nah, kemudian dia juga memberikan catatan pada judul. The term accountability has the potential to cause ambiguity. Artinya, kata accountability pada judul ini berpotensi ambigu. Accountability can be understood as a managerial concept or organizational governance. Nah, lazimnya memang kata accountability ini digunakan pada istilah managerial organisasi pemerintahan gitu, bukan pada textbook, bukan pada buku teks gitu ya. Jadi kata accountability ini menurut reviewer tidak cocok untuk buku teks itu. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang disebut dengan substantif gitu. Tapi kalau yang dikoreksi misalnya kesalahan dalam peletakan koma, peletakan titik,
kemudian kesalahan typo gitu ya. Nah, itu mutu penyuntingannya dikatakan tidak baik, terkategorikan tidak baik karena tidak menyangkut hal yang substantif. Baik, Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah kualifikasi Dewan Penyunting. Nah, kalau yang tadi sub 1 dan sub 2 ini adalah mitra bestari. Mitra bestari itu maksudnya adalah reviewer. Sedangkan yang ketiga ini adalah Dewan Penyunting. Dewan Penyunting ini adalah editorial team yang saya sebutkan tadi. Nah, ini poin tertingginya adalah 5. Dia akan dapat nilai 5 jika lebih dari 50% total Dewan Penyunting itu berkualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara atau lebih. Nah, jadi Bapak Ibu 50% gitu ya, lebih dari 50%. Jadi kalau ada 10 Dewan Penyuntingnya, editorial timnya ada 10, maka 6 gitu ya, 6, paling sedikit 6 dari total yang 10 tadi itu berkualifikasi internasional dan berasal dari 4 negara atau lebih. Untuk yang berikutnya nilai 3 itu kurang dari 50%. Artinya di bawah 6 ya, di bawah 6 atau di bawah 5 ya Bapak Ibu. Itu penyunting berkualifikasi internasional dan berasal dari 2 hingga 3 negara. Sedangkan yang C lainnya yang belum berpengalaman menulis artikel di jurnal ilmiah internasional dan berasal dari 2 institusi berbeda itu dapat skor 1. Nah, ini kalau di panduan akreditasi ini Bapak Ibu, untuk yang Dewan Penyunting atau untuk yang editorial team, di sini tidak disebut yang nasional. Justru yang disebut adalah yang internasional. Artinya, untuk dapat skor tertinggi, Bapak Ibu harus memiliki editor berkualifikasi internasional. Tadi sudah disebutkan bahwa kualifikasi internasional itu adalah editor tersebut memiliki karya yang terbit pada jurnal internasional bereputasi dan berasal dari 4 negara atau lebih. Artinya ketersebaran editornya itu berasal dari 4 negara atau lebih gitu. Jadi kalau ada 10 editor, maka 4 di antara editor itu harus berasal dari 4 negara yang berbeda Bapak Ibu. Nah, kemudian yang poin 3 ini kurang dari 50%. Jadi tidak sampai 50% itu berkualifikasi internasional juga, tapi dia berasal dari 2 sampai 3 negara saja. Nah, jika editor ataupun Dewan Penyunting Bapak Ibu itu tidak berasal dari internasional, artinya seluruhnya itu berasal dari dalam negeri, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan skor 1. Karena disebutkan di sini lainnya yang belum berpengalaman menulis artikel di jurnal internasional. Artinya dia belum punya artikel di jurnal internasional, belum punya pengalaman menulis di jurnal internasional, dan berasal dari 2 institusi yang berbeda. Artinya memang editorial team itu harus harus berbeda ya Bapak Ibu asalnya. Walaupun asal perbedaannya itu adalah di dalam negeri, tapi di antara institusi yang berbeda gitu. Itu nanti akan dapat skor 1 Bapak Ibu. Nah, itu ya Bapak Ibu untuk kualifikasi Dewan Penyunting. Berikutnya adalah petunjuk penulisan bagi penulis. Nah, ini skornya yang paling tinggi adalah 1 Bapak Ibu. Dia akan dapat skor 1 jika terinci, lengkap, dan jelas secara substantif Bapak Ibu, sistematis dan tersedia contoh format atau formatted template. Kurang lengkap dan kurang jelas tidak ada. Nah Bapak Ibu, di laman website itu harus tersedia petunjuk bagi penulis. Nah, mari kita lihat ya, ini contohnya di Fitrah Journal of Islamic Education yang saya kelola. Di sini ada, ini ada author guidelines Bapak Ibu. Nah, author guideline ini artinya adalah petunjuk
bagi si penulis. Nah, ini yang akan dinilai nanti. Apakah dapat skor 1, apakah dapat skor 0,5, atau sama sekali tidak ada, dapat skor 0. Kalau pada jurnal itu, kalau pada jurnal itu tidak ada author guidelines-nya, maka dia akan otomatis dapat skor 0. Kalau ada author guidelines-nya tapi tidak lengkap, dia akan dapat skor 0,5. Nah, apa kriteria dapat nilai maksimal atau nilai tertinggi 1 itu? Terinci, lengkap, dan jelas secara substantif, sistematis, dan tersedia contoh format atau format template-nya. Jadi kuncinya Bapak Ibu, di dalam author guidelines ini harus terinci dia, harus jelas dia, harus sistematis dia. Artinya kalau terinci itu berarti semuanya dijelaskan gitu, rinci ya. Kemudian yang kedua lengkap. Lengkap itu artinya tidak ada satupun yang tak dijelaskan dalam petunjuk penulisan ini. Kemudian sistematis. Sistematis itu maksudnya berdasarkan urutan dari layout penulisan itu, sistematika penulisan. Mulai dari judul, kemudian author identity, kemudian abstrak, kemudian keyword, kemudian introduction ya, pendahuluan, kemudian theoretical review jika ada ya, kemudian ada method, ada finding in discussion, kemudian ada conclusion, kemudian ada referensi. Semua dijelaskan di sini secara rinci Bapak Ibu, dan kata kuncinya lagi, jika ingin mendapat nilai maksimal, nilai tertinggi, harus ada template. Nah, jadi ada tersedia template di sini Bapak Ibu, atau juga bisa dilihat di sidebar nih, biasanya ada template. Nah, ada template yang disediakan di sini. Nah, template inilah yang menjadi bagi penulis nanti untuk menyesuaikan para penulis dalam hal menulis artikel mereka. Dan kalau ada template-nya Bapak Ibu, itu nanti akan bisa berpotensi mendapat nilai maksimal yakni 1. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah mutu penyuntingan, gaya, dan format. Ini akan dapat nilai maksimal 2 jika baik sekali dan sangat konsisten antar terbitan dan antar artikel. Kurang baik, kurang konsisten antar terbitan dan antar artikel. Tidak baik atau tidak konsisten antar terbitan dan antar artikel. Nah, gini, maksudnya begini Bapak Ibu. Tadi kan ada dewan penyunting, ada editorial team. Nah, editorial team itu bertugas nanti salah satunya untuk menyunting gaya dan format penulisan itu. Jadi nanti akan diperiksa oleh asesor antar terbitan dalam dan antar artikel gitu. Jika nanti misalnya ada 4 nomor gitu yang diajukan ya, maka 4 nomor itu akan dicek oleh asesor antar satu artikel pada volume yang satu dengan volume yang lain, itu akan dilihat kekonsistenan penyuntingan gaya dan formatnya. Jika konsisten gitu ya, jika konsisten, maka itu akan dinilai baik sekali oleh asesor. Tapi kalau dia kurang konsisten, itu akan dinilai 1. Dan kalau tidak konsisten, itu akan dinilai 0 oleh asesor. Maksudnya konsisten itu bagaimana? Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, konsisten itu. Ini saya contoh saja ya. Ini karena ini tadi di apa ini? Di artikel yang direview tadi. Ini memang akan tidak konsisten karena ini memang bukan yang belum diterbitkan nih Bapak Ibu ya. Misalnya seperti inilah, atau kita contohkan saja langsung ya Bapak Ibu ya. Kita download, kita buka satu di sini. Ya Bapak Ibu, ini misalnya kita lihat di current page-nya. Ini agak lama internet saya Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu. Ini nanti asesor akan melihat PDF. Ini misalnya di edisi terakhir. Nah, dia akan lihat nih Bapak Ibu. Nah, dia akan lihat, oh di atas ada nama jurnal. Nah, misalnya penulisannya gini, Fitrah.2 Journal of Islamic Education. Seandainya nanti di edisi yang berbeda diperiksa oleh asesor, ternyata penulisannya tidak Fitrah.2,
justru Fitrah buka kurung Journal of Islamic Education. Nah, itu tandanya itu tidak konsisten Bapak Ibu. Itu sudah tidak konsisten namanya. Nah, misal begini Bapak Ibu. Ini kan berwarna hijau ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk kolom abstrak ini berwarna hijau. Nanti ada misalnya asesor menemukan di edisi sebelumnya tidak berwarna hijau, justru berwarna kuning yang berbeda dengan edisi lainnya, maka itu dianggap juga tidak konsisten. Nah, ketidakkonsistenan itulah yang berakibat pada penurunan nilai, mutu, penyuntingan, dan gaya serta format. Jadi Bapak Ibu, editor itu harus cermat betul dalam menjaga kekonsistenan gaya dan format di setiap terbitan tersebut, di setiap volume, di setiap nomor. Tidak boleh ada yang berbeda Bapak Ibu, baik dalam hal penulisannya, baik dalam hal format tulisannya, dan lain sebagainya. Kalau di format artikel sebelumnya menggunakan, misalnya di Author Guidelines itu diterterakan menggunakan jenisnya Times New Roman, maka memang di semua terbitan itu harus Times New Roman, tidak boleh keluar dari Times New Roman atau berbeda dari Times New Roman. Karena apa? Karena itu akan dianggap tidak konsisten. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya yang terakhir adalah manajemen jurnal ilmiah. Menggunakan manajemen penyuntingan secara daring penuh, itu akan dapat nilai 2. Kemudian menggunakan manajemen penyuntingan secara kombinasi antara daring dan surat elektronik, itu dapat skor 1. Kemudian menggunakan manajemen penyuntingan melalui surat elektronik saja, itu 0,5. Nah, Bapak Ibu, mari kita cek terlebih dahulu ya, apa yang dikatakan ini secara daring penuh itu. Nah, manajemen jurnal ilmiah yang efektif dan efisien dan mendapat nilai tinggi jika dilakukan secara daring penuh dengan menggunakan aplikasi khusus untuk pengelolaan dan penyuntingan penerbitan jurnal ilmiah, meliputi registrasi pengguna, pengiriman, penelaahan, penyuntingan naskah, penerbitan, dan pantauan dampak ilmiah. Nah, Bapak Ibu, ini kan kita lakukan menggunakan OJS, Open Journal System, lazimnya kita gunakan di Indonesia. Maka seluruh proses naskah itu, mulai dari penulis itu submit sampai pada publish nantinya, itu dilakukan seluruhnya secara daring. Bahkan komunikasi juga dilakukan secara di dalam OJS tersebut. Jika ada perbaikan, jika ada komentar dari dewan penyunting atau dari editor, itu dilakukan di dalam OJS tersebut. Nah, kemudian termasuk juga pantauan dampak ilmiah atau jumlah sitasi juga dilakukan secara daring. Artinya ada aplikasi khusus yang Bapak Ibu gunakan, ya, ada yang aplikasi khusus yang Bapak Ibu gunakan di OJS tersebut untuk memantau jumlah sitasi dari Bapak Ibu. Kemudian begitu juga dengan pantauan kunjungan atau pengakses, itu juga dilakukan secara daring penuh. Artinya ada aplikasi khusus ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini untuk ini Bapak Ibu. Untuk abstract view ada 604. Ini kan terlihat di aplikasi OJS ini Bapak Ibu. Kemudian untuk sitasi misalnya ya Bapak Ibu, untuk sitasi nanti Bapak Ibu bisa menggunakan indeksasi Dimension atau menggunakan indeksasi Google Scholar begitu, atau indeksasi lainnya untuk memantau jumlah sitasi Bapak Ibu. Atau untuk melihat jumlah pengunjung juga Bapak Ibu menggunakan aplikasi khusus seperti Start Counter misalnya. Nah, jadi Start Counter ini kalau kita klik ini akan menampilkan berapa jumlah pengunjung. Artinya Bapak Ibu, manajemen jurnal ilmiah ini dikatakan daring penuh jika menggunakan aplikasi khusus dan dalam pengelolaan dan penyuntingan penerbitan jurnal ilmiah itu. Artinya memang tidak ada surat menyurat ya Bapak Ibu, seperti kalau dahulu kan menggunakan surat menyurat ya Bapak Ibu ya, bisa menggunakan email atau menggunakan pesan dan lain sebagainya lah gitu ya Bapak Ibu. Artinya kalau ada aspek penyuntingan gitu yang dilakukan di luar dari OJS itu,
seperti menggunakan surat elektronik atau email, maka itu akan mengurangi nilai Bapak Ibu. Artinya untuk dapat nilai skor tertinggi, maka manajemen jurnal ilmiahnya harus menggunakan penyuntingan secara daring penuh. Mulai dari submit sampai pada publish itu di OJS. Untuk penampilan untuk menampilkan jumlah pengunjung ataupun citasi itu ada aplikasi khususnya yang juga itu tertempel di website OJS itu. Artinya semuanya memang dilakukan di dalam website itu, tampil di dalam website OJS itu. Artinya tidak kemana-mana, sehingga itu yang disebut dengan daring penuh ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, demikian yang dapat kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.